Halo Bu. Iya Pak, Siap Mbak Liana. sudah Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bu Fiatina dan Mbak Liana. Pada siang hari ini akan diadakan ujian seminar proposal skripsi atas nama Liana Trihardianinggi. Ya. Baik, nanti Mbak Liana diberi kesempatan untuk mempresentasikan proposal skripsinya, maksimal presentasi kurang lebih 10 menit, kemudian nanti baru dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan untuk menyingkat waktu, diberi kesempatan pada Mbak Liana untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kebijakannya dipersilahkan. Jadi berdoa selesai, silahkan untuk presentasi Mbak Liana. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang untuk Pak Eko dan Bu Fihi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Customer Relationship Management berbasis web dalam meningkatkan loyalitas member di bimbingan belajar MEC atau Millennial Education Center. Untuk latar belakang dari pengangkatan judul ini, MEC atau Millennial Education Center merupakan sebuah tempat bimbingan belajar yang menangani siswa dari tingkat SD sampai dengan SMA, SMK sederajat. Setelah dilakukan wawancara dengan pemilik MEC, diketahui bahwa bimbingan belajar ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hubungan dengan membernya. Perlu diketahui sebelumnya bahwa member ini merupakan siswa yang sudah mendaftar di bimbingan belajar MEC. Cara MEC untuk menjaga hubungan dengan member diantaranya adalah dengan cara menerima keluhan dari member, menampilkan nilai dan hasil evaluasi kepada siswa dan juga orang tua, menerima pendaftaran siswa baru, mengadakan kelas tambahan seperti workshop, kelas bahasa Inggris, tryout, dan simulasi ujian perguruan tinggi untuk SMA, SMK sederajat. Semua kegiatan tersebut saat ini dilakukan menggunakan WhatsApp, baik secara chat personal maupun dalam sebuah grup chat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata pendaftar yang masuk itu melebihi ekspektasi sehingga pemilik itu kewalahan dalam menerima siswa baru yang ingin melakukan bimbingan belajar di MEC. Semua kegiatan yang dilakukan dengan WhatsApp dan terlebih hanya menggunakan satu nomor membuat semua informasi dan pesan yang masuk itu kadang terabaikan. Nah, untuk pencatatan pendaftaran yang dilakukan saat ini menggunakan Microsoft Excel, namun pemanfaatannya dirasa kurang karena masih banyak siswa yang tidak terdata dan informasi yang selalu kecolongan. Dalam artian ada siswa yang tidak membayar namun bisa mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh MEC, dan untuk siswa yang sudah membayar justru terkadang tidak mendapat informasi atau informasi yang terlambat karena chat yang masuk untuk konfirmasi itu tertimbun dengan chat-chat yang lain. Sebenarnya di MEC sendiri itu sudah berupaya untuk mengganti nomor dengan membedakan antara nomor untuk pendaftaran dan nomor untuk kegiatan yang lain. Namun penyebaran informasinya kembali lagi tidak merata, jadi membuat upaya tersebut seperti sia-sia karena keluhan tetap masuk ke nomor yang lama, sehingga pesan tetap menumpuk dan justru tidak terbaca. Dengan adanya permasalahan tersebut, muncullah ide untuk membuat sebuah sistem website yang lebih real time, sehingga rancang bangun sistem Customer Relationship Management ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada member demi terjalinnya sebuah loyalitas dan juga memudahkan pemilik untuk merekap data member, data tentor, dan data transaksi yang ada di Millennial Education Center agar member bisa setia dan terus melakukan pembelajaran di bimbingan belajar MEC. Untuk batasan, sistem ini dibuat untuk memberikan pelayanan yang baik dan meningkatkan loyalitas member di bimbingan belajar MEC dengan menyajikan fitur yang mampu mempermudah member dalam mendapatkan informasi. Terdapat 3 hak akses pada sistem ini, yaitu member, admin, dan pemilik. Untuk member, di sini merupakan siswa yang terdaftar pada bimbingan belajar. Pada sistem ini, member dapat melakukan pendaftaran, mendapatkan informasi terkait tagihan pembayaran, upload bukti pembayaran, melihat informasi tentor, melihat jadwal tes, mendapat hasil nilai dan evaluasi,
dapat mengajukan kelas tambahan atau konseling, mendapat informasi kelas tambahan, mengisi kuesioner penilaian kinerja tentor, serta memberikan kritik maupun saran untuk bimbingan belajar itu sendiri. Selanjutnya, ada admin. Di sistem ini, admin memiliki hak akses dalam mengelola data member, mengelola informasi tentor, menambahkan nilai dan evaluasi siswa, mengelola informasi kelas tambahan, mengelola pengajuan kelas tambahan, mengelola kuesioner, dan mengelola kritik saran dari member. Selanjutnya, untuk pemilik, di sini dapat melihat sekaligus mencetak laporan terkait hasil penilaian siswa, data member, penilaian tentor, dan umpan balik dari member. Sistem ini dirancang menggunakan metode prototype dan dibangun dengan database MySQL menggunakan bahasa pemrograman PHP. Untuk analisis kelemahan sistem di sini digunakan PSYS dan untuk pemodelan sistem di sini menggunakan UML. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama dengan nama peneliti Vilania Rahayu dan Henry Irawan yang berjudul Perancangan Sistem Electronic Customer Relationship Management (ICRM) guna membantu meningkatkan pelayanan dan loyalitas pelanggan, di mana studi kasusnya di sini Lembaga Pendidikan Kumon. Pada tahap ini, penulis melakukan perumusan masalah untuk menggali permasalahan yang ada di Kumon melalui hasil observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Hasil yang didapatkan, sistem yang dirancang menghasilkan sebuah prototipe ICRM yang memiliki fitur utama, yaitu fitur promosi, pendaftaran, dan pembayaran. Untuk sistem yang dibuat oleh penulis memiliki perbedaan di mana sebuah sistem yang dibangun, sistem ini nanti akan dibuat bukan hanya berupa perancangan, dan fitur utama yang disajikan ada notifikasi yang akan masuk melalui WhatsApp atau email terkait pembayaran, kelas tambahan, dan hasil evaluasi untuk siswa. Selanjutnya, untuk Dea Amalia dan Bullion Dragon Andah dengan judul Rancangan Customer Relationship Management berbasis web dalam meningkatkan loyalitas pelanggan bimbingan belajar Favorita Indonesia Perum Alam Indah. Pada tahap ini, penulis melakukan perumusan masalah untuk menggali permasalahan melalui hasil studi lapangan, analisa dokumen, dan studi literatur. Hasil yang didapat, sistem yang dirancang berorientasi kepada orang tua, di mana pada akhirnya sistem ini dapat membuat orang tua untuk lebih mampu mengontrol dan mengetahui perkembangan anaknya dengan mudah, baik itu melalui keaktifan selama mengikuti sesi belajar, kelas tambahan yang dipilih siswa, serta mencegah keterlambatan dalam pembayaran karena orang tua akan selalu mendapat notifikasi terkait hal tersebut. Untuk sistem yang dibuat oleh penulis saat ini, memiliki hak akses kepada siswa, di mana siswa juga bisa melakukan pendaftaran, melihat nilai dan hasil evaluasi, mengajukan kelas tambahan, serta mendapatkan informasi kegiatan tambahan yang diadakan secara khusus oleh bimbingan belajar MEK. Untuk selanjutnya, nama peneliti I Gusti Ngurah Hendra Putra dan Komang Triwerti dan I Yoman Yudi Anggara Wijaya dengan judul Penerapan Customer Relationship Management pada Rancang Bangun Sistem Informasi Request Pickup berbasis website, di mana studi kasusnya merupakan Nusantara Card Semesta Cabang Denpasar. Metode yang digunakan adalah metode pengembangan sistem prototype. Hasilnya, sistem yang dibangun menghasilkan fitur yang memudahkan pelanggan dalam memberikan informasi terkait informasi harga kirim, informasi transaksi yang sudah dilakukan oleh customer. Maka dari itu, customer hanya perlu diam di rumah jika ingin melakukan pengiriman barang dan tidak perlu untuk datang ke perusahaan lagi melalui sistem tersebut. Perbedaannya, sistem yang dibangun oleh penulis menghasilkan sebuah fitur berupa pemberitahuan atau penyampaian informasi melalui email untuk member dan orang tua, sehingga pemberitahuan dari bimbingan belajar bisa diakses tanpa harus membuka sistem terlebih dahulu. Untuk metode pengumpulan data, di sini ada 3 metode yang saya gunakan. Yang pertama, wawancara. Di sini wawancara dilakukan langsung oleh pemilik MEK. Yang selanjutnya adalah studi pustaka, jadi mengumpulkan data melalui jurnal-jurnal, skripsi-skripsi, laporan kerja praktik, dan referensi-referensi lain, serta buku ajar lainnya. Dan yang terakhir adalah observasi, di mana langsung terjun di bimbingan belajar MEK untuk melihat bagaimana sistem yang saat ini sedang berjalan di sana. Selanjutnya, untuk metode pengembangan sistem, di sini digunakan metode pengembangan sistem prototype. Di sini juga ada 3 tahap. Yang pertama, di sini mendengarkan pelanggan. Dalam artian, pengumpulan data dalam tahap ini dilakukan dengan wawancara dan observasi. Untuk menganalisis kelemahan sistem, penulis menggunakan metode analisis kelemahan sistem PSYS. Yang kedua, merancang dan membuat prototype.
Rancangan yang harus dibuat dari sistem ini diantaranya adalah pemodelan sistem UML dengan activity diagram, use case diagram, dan kelas diagram. Selanjutnya, perancangan database terdiri dari membuat beberapa tabel dan relasi tabel pada sistem. Pada tahap ini juga dibutuhkan perancangan antarmuka yang digunakan sebagai pengujian desain sistem untuk mendemonstrasikan sebagian besar fungsi sistem. Lalu untuk implementasi, penulis akan menggunakan database MySQL dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP. Yang selanjutnya adalah uji coba. Pada tahap ini nanti pengguna akan diberi kuesioner setelah mencoba sistem yang dibuat. Pada kuesioner tersebut sudah ada beberapa pertanyaan terkait sistem baik dari tampilan antarmuka sampai dengan kinerja sistem itu sendiri. Hasil dari penilaian ini nanti akan digunakan sebagai acuan untuk menyempurnakan kembali sistem yang telah dibuat. Sekian pemaparan hasil dari proposal skripsi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya tanya jawab. Benar. Ini di stop atau gimana, Pak? Ya, di stop dulu deh. Ada ya, Bu? Bu Vi? Ibu, monggo. Enggak, Pak, monggo. Ya. Wah, saya dikit aja karena sudah pernah lihat ya. Nih, jadi CRM untuk apa namanya di Mac atau Millennial Education Center. Saya boleh tahu Mbak kenapa akan dibuatkan CRM? Sebenarnya permasalahan yang ada di Mac atau Millennial Education Center itu seperti apa? Jadi gini Pak, ini kan bimbingan belajar dari SD sampai SMA. Maunya dari pemilik dari Mac ini sendiri itu gimana caranya dari yang SD itu nanti kalau SMP dia masih bimbingan belajar di sana, dan dari yang SMP itu ketika SMA juga masih bimbingan belajar di sana. Tapi dari pemilik Mac itu sendiri sedikit kewalahan karena banyaknya pendaftar itu di luar ekspektasi, karena ternyata pasarnya itu banyak banget peminatnya, karena mungkin masih baru dan harganya juga belum terlalu semahal yang sudah ada saat ini. Pesaing-pesaing lainnya itu dia masih menggunakan grup WhatsApp untuk acuan. Jadi segala pendaftaran, terus segala keluhan, terus pengajuan kelas tambahan, terus untuk tanya-tanya masalah terkait dengan pembelajaran itu juga dilakukan melalui WhatsApp. Nah, dengan penggunaan WhatsApp ini, terlebih hanya menggunakan satu nomor, itu membuat banyak sekali chat dari siswa-siswa itu yang akhirnya tidak terbalas. Nah, dikhawatirkannya dari pihak Mac ini nantinya loyalitas dari membernya itu hilang. Jadi kayak ada rasa kecewa dari membernya itu yang berakibat nantinya mungkin tidak puas dengan pelayanan dari Mac itu sendiri. Makanya dibangun sebuah CRM yang berbasis website itu tadi supaya informasinya itu tertampung semua dan tidak mungkin seperti sistem WhatsApp yang tertimbun seperti itu. Berarti model CRM-nya seperti apa kalau boleh tahu nanti? Model CRM-nya. Untuk model CRM-nya nanti dimulai dari pendaftaran. Untuk dari pendaftaran itu sendiri, terus ketika sudah bisa masuk ke sistem nanti, di situ siswa bisa melakukan, bisa melihat kelasnya dan juga jadwalnya, sekaligus bisa mengajukan untuk kelas tambahan, karena di sana kan untuk program yang utama itu kelas reguler, mata pelajaran wajib seperti IPA, matematika, dan bahasa. Jadi kalau semuanya ingin materi di luar itu bisa mengajukan kelas tambahan. Nah, untuk siswa yang sudah tidak terhitung menjadi member di sana karena belum melakukan pembayaran, itu nanti tidak bisa login. Karena sebelum login itu ketika sudah login tapi belum membayar, nanti akan muncul seperti tagihan, seperti kayak di SSO kalau belum membayar SPP tidak bisa login. Seperti itu, Pak. Dan untuk informasi nilai itu nanti dikirimkan melalui WhatsApp orang tua dan juga siswa. Seperti itu.
Baik, CRM atau Customer Relationship Management itu kan mengelola ya, bagaimana mengelola hubungan dengan pelanggan. Artinya untuk menjaga bahwa agar pelanggan itu tidak lari atau untuk menjaga apa namanya loyalitas dari pelanggan. Kalau di sini kan berarti member ya, untuk menjaga loyalitas dari member ini. Nah, artinya sistem yang akan Anda bangun itu nanti bagaimana bisa menjaga, memanage hubungan dengan pelanggan. Kalau tadi kan itu ini ya apa namanya layanan ya, sistem layanan. Artinya yang otomatis misalkan apa yang bisa menjaga agar member atau customer itu tidak lebih loyal ya, lebih loyal kepada MEC ya, Millennial Education Center tadi. Apa kira-kira? Oh, kalau itu Letak CRM-nya nanti. apa, Pak? Letak CRM-nya. Biasanya kalau di ini ya, di apa namanya, kalau yang biasa diterapkan di bisnis, misalkan penjualan atau toko online itu kan dia menerapkan CRM, menjaga hubungan atau menjaga hubungan dengan pelanggan ya, hubungan baik dengan pelanggan dengan ini, misalkan setiap ada promo atau diskon itu dia diberikan atau setiap dia ulang tahun diberikan promo, diberikan diskon untuk belanja online-nya misalkan, atau apa setiap ada produk baru ya diberikan informasi kepada pelanggan secara otomatis, sistem yang akan memberikan informasi atau memberikan apa namanya menjaga dari hubungan itu. Jadi bukan lagi si admin harus menjaga satu-satu gitu kan. Kalau pelanggannya atau membernya cukup banyak kan admin akan kewalahan. Jadi sistem yang akan mengatur di situ lah. Itu bagaimana dengan rencana yang akan kamu buat itu untuk menjaga biar member di Millennial Education Center itu tidak akan lari seperti tadi yang dikhawatirkan. Kalau tadi ya misalkan tadi sering SMS, sering WA, WhatsApp, tapi tidak terbaca, tidak terlayani dengan apa namanya baik, sehingga menyebabkan si member ini atau si siswa yang apa namanya kursus ya di situ, kursus atau apa yang kursus di situ merasa tidak terlayani dengan baik, akhirnya nah ini selain apa dia memberikan balasan otomatis pada waktu ada siswa atau member yang bertanya, dia akan memberikan balasan ya, ada hubungan interaktif dengan admin misalkan. Itu juga si sistem juga memberikan ini apa namanya secara otomatis kepada semua member yang ada di MEC itu. Gimana kira-kira Mbak? Oke, begini Pak, kalau untuk letak CRM-nya itu untuk yang pertama itu untuk yang sudah melakukan bimbingan belajar di sana untuk 2 semester, maksudnya untuk 1 tahun, entah itu di SD kelas 6, SMP kelas 9 atau SMA kelas berapa gitu, untuk melanjutkan ke tingkat atasnya itu nanti akan mendapatkan diskon khusus. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, jadi MEC ini selain mengadakan bimbingan belajar juga sering mengadakan untuk workshop, seminar seperti itu yang masih terkait dengan pendidikan. Nah, itu nanti untuk yang sudah menjadi member itu nantinya sudah tidak akan membayar seperti itu. Ya, jadi tolonglah di batasan masalah itu ya, karena saya belum lihat itu letak CRM-nya. Kalau yang itu yang kamu tuliskan kan di situ ini ya, itu kan biasa ya, sistem itu kan ada akses member yaitu ngupload bukti, ngupload itu kan biasa. Admin itu menambahkan nilai, mengevaluasi dan sebagainya kan biasa. Maksudnya letak ini CRM-nya, Customer Relationship Management untuk apa namanya mengelola atau manajemen dari membernya itu seperti apa gitu biar loyalitas. Tadi kan dikatakan bahwa biar member itu loyal ya, selalu di situ dari SD sampai SMA terus mengikuti bimbingan belajar di situ gitu loh. Kan itu loyal untuk menjaga itu kan, menjaga apa namanya ya loyalitas dari membernya di MEC itu agar selalu menjadi member ya selama dia studi dari SD tadi kan, SD SMP SMA misalkan berlanjutan itu. Kalau di tinjauan pustaka kan ada 3 itu, kamu cari itu
punyanya si perancangan sistem apa itu CRM meningkatkan pelayanan pelanggan ya tidak kasus di lembaga pendidikan. Nah itu apa kira-kira yang kamu ingin bandingkan di situ? Fiturnya di situ Gimana, ada Pak? promosi punyanya si Vilania Rahayu itu kan Ya, juga CRM yang untuk meningkatkan pelayanan dan loyalitas pelanggan ya di lembaga pendidikan Kumon. Terus apa yang kamu bandingkan? Yang kedua juga apa gitu loh. Sama-sama CRM semua kan? Nah, terus apa yang ya. kamu bandingkan coba? Apa kira-kira dari ketiga itu, Mbak? Kalau untuk yang pertama itu di sini untuk fiturnya itu sama, cuma ditambahkan untuk menambahkan adanya notifikasi yang masuk melalui WhatsApp orang tua dan siswa dan sekaligus email. Ini untuk email ini untuk siswa karena ada beberapa untuk orang tua itu tidak memiliki email. Yang untuk kedua ini yang dari Dea Amelia dan Bullion Dragon Andah ini sistem CRM-nya itu difokuskan kepada orang tua, tapi dalam pelaksanaannya di Mac itu sendiri orang tuanya itu belum terlalu mengenal untuk website itu sendiri, jadi sistem ini perbedaannya dibuat untuk siswa, sedangkan orang tua itu nanti cukup mendapat notifikasi mengenai gimana belajar dari anaknya, termasuk di dalamnya itu nanti ada nilai, terus juga ada tagihan dan bukti sudah melakukan pembayaran seperti itu, dan juga untuk hasil evaluasi dari siswa itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga dari I Gusti Ngurah Mahendra Putra Komang Triwerti dan Ioman Yudi Anggara ini sama seperti sebelumnya, jadi notifikasi atau informasi yang disampaikan itu langsung masuk melalui WhatsApp dan email. Jadi bukan cuma sekedar informasi yang masuk di sistem, yang harus dibuka dulu sistemnya baru muncul notifikasinya, seperti itu. Ya. Ya itu ya. Jadi nanti mau dianu lagi ya. Oke gitu kira-kira. Mungkin Bu Frihi nambahkan. Pak Eko, terima kasih. Mbak Liana, bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa, Bu. Oke, saya menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Eko ya, sependapat dengan Pak Eko. Di latar belakang, karena ini fokusnya adalah di CRM, di sini saya belum melihat hubungan dengan pelanggan di tempat studi kasus itu apa saja gitu ya. Pertama kaitannya misalkan informasi terkait dengan seluruh informasi yang ada di tempat studi kasus itu, ketika pelanggan ingin mengetahuinya caranya seperti apa gitu ya. Terus kemudian kedua, ketika sudah melakukan bimbingan belajar di sana, kemudian ada permasalahan, cara komunikasinya saat ini yang berjalan seperti apa. Kemudian dari tempat studi kasusnya memberikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh siswanya itu seperti apa. Gitu ya. Jadi fokusnya adalah komunikasi, fokus di latar belakang itu adalah bagaimana proses komunikasi antara siswa, karena ini pelanggan ya, antara pelanggan dengan tempat studi kasusnya, termasuk ketika kaitannya dengan tentor ya. Kalau di sini disampaikan bahwasanya tentor yang tidak bisa diawasi secara langsung gitu ya. Ketika ada keluhan, lah ini nanti selama ini yang berjalan cara komunikasinya antara pelanggan dengan tempat studi kasus dengan tentor itu seperti apa gitu ya, sehingga itu nanti akan masuk ke fitur dari CRM-nya gitu ya. Kalau di sini saya baca hak aksesnya ada 3 ya, member, admin, sama pemilik. Sedangkan kalau ini bimbingan belajar gitu ya, kan kaitannya dengan pembelajaran, berarti sebenarnya kunci utama itu berada di proses pembelajarannya. Artinya adalah bagaimana tenaga pengajar itu memberikan pengajaran gitu ya ke siswanya, sehingga
dengan mengikuti bimbingan belajar itu dia paham gitu ya. Nah, tetapi di sini di CRM itu belum ada bagaimana komunikasi kaitannya dengan pelanggan, dengan tentornya. Kalau tadi di atas di latar belakang dikatakan ketika ada permasalahan dengan tentor, pihak studi kasusnya itu kewalahan untuk memonitoring seperti apa. Nah, seharusnya di sini juga ada hak akses tentor. Jadi ketika nanti siswanya itu mengalami permasalahan dari materi yang mungkin disampaikan tentor, itu ada feedback. Nah, feedbacknya itu otomatis kan tidak mungkin feedback itu langsung dari tempat studi kasus gitu ya, karena feedback tentornya kan otomatis masing-masing di sana masing-masing mata pelajaran beda-beda ya. Beda, Bu. Nah, berarti kan di sini komunikasi antara member dengan tentor itu nggak ada, gitu ya. Akan lebih baik kalau ini konsepnya adalah CRM, ada feedback antara member dengan tentornya, gitu ya. Karena BDA-nya dia nyaman, bimbingan belajar di situ itu karena pemahaman atau dia mudah memahami apa yang disampaikan oleh tentornya. Nah, ini sebenarnya kunci utamanya adalah tidak hanya di tempat studi kasusnya, tetapi juga di tentornya, sehingga akan lebih baik di situ juga ada hak akses tentor, sehingga ketika nanti ada permasalahan itu ada feedback antara siswa dengan tentornya. Itu tambahannya. Kemudian kaitannya dengan kalau tinjauan tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, ya. Kemudian di ini Mbak di apa namanya landasan teori gitu ya. Kalau berdasarkan buku panduan, landasan teori yang diperbolehkan itu adalah 5 tahun terakhir, berarti dari tahun 2016 ke atas. Nanti kalau masih ada di tahun di bawah 2016, berarti harus diganti landasan teorinya. Ya, karena di buku panduan 5 tahun terakhir yang diperbolehkan, berarti tahun 2016 ke atas gitu ya. Kemudian itu kalau dari landasan teori. Kemudian untuk daftar pustaka gitu ya, nanti cek di buku panduan bahwasanya judul ini dicetak tebal gitu ya. Kalau untuk penulisan nanti cross check di buku panduan aturannya seperti apa. Ngonten Pak Eko dari saya tambahannya. Ya, terima kasih Bu Fihi. Mbak siapa tadi? Liana. Iya, Pak. Bu Fihi sudah ngisi berita acara? Jadi Pak, sampun. Oh, ya. Mbak Liana ini kok kayak mirip Bu Hanifah ya, Pak? Saudaranya ya? Ya Allah, Pak. Mungkin Hah? mungkin Pak Eko lupa mungkin. Ayo, apa saudaranya kok mirip sekali sama Bu Hanifah itu? Mboten ngertos, Pak. Orang deh. Oh, ya makanya kok meh mirip ngono. Oke, jadi intinya ini diterima dengan perbaikan ya, diperbaiki sesuai dengan apa yang disampaikan tadi Bu Fihi dan saya tadi, negeri segera diperbaiki. Kemudian kalau sudah nanti segera diupload di SSO lagi biar kita bisa melihat hasil revisinya dan menyetujui atau ACC. Gitu ya. Ya, Pak. Oh ya. Nanti coba tak bilang Bu Hanifah kok mirip banget apa punya saudara kayak gitu ya. Ya Allah, Pak. Ya, ya. Kayaknya tadi ada backgroundnya suaranya Bu Hanifah atau Pak? Oh, apa di situ ya? Oh, nggak kira mau Bu loh. Kok Bu Hanifah nganggo seragam, nganggo alma mater. Ya udah gitu ya. Nanti segera diperbaiki, direvisi. Ya, terima kasih Bu Fihi dan Pak, Mbak sama-sama. Liana. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.